ijabah doa itu dengan 3 kondisi: langsung dijawab, ditunda sama Allah, atau diganti dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. Karena kadang-kadang Anda minta sesuatu yang nggak bermanfaat, doanya juga latah, kadang ngiri ngeliat orang, ngeliat temen beli mobil langsung aku juga Allah gitu. Jadi ngiri aja, ngiri ya. Kita kalau ngiri kapan pulang yang nganan, ngapa sekali-kali ngiri nganan ngiri. Ngelihat orang gonta-ganti rumah, warnanya diganti, ngiri. Ya gimana kita nggak ngiri? Depan mata rumahnya ada depan, sepekan sekali ganti warna. Saya tiap Idul Fitri juga belum tentu. Ya kan kalau saya gini manusiawi sekali, Ustaz. Jangan dingiriin, dia mau gonta-ganti warna tembok wajar, emang agen cat, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kalau kurang-kurang paham agama, terombang-ambing kita, bro. Kayak orang yang nggak paham. Kelihatannya sholat, cuma nggak tahu makna sholat. Padahal sholat tanha anil faksa wal mungkar. Sholat itu iklannya mencegah kekejian dan kemungkaran. Tetap aja yang sholat berbuat keji dan mungkar di luar sana. Ini membuat orang terkecoh. Ya Allah, saya juga pengen sholat. Dulu saya nggak sholat. Teman saya bilang sholat, saya belajar sholat. Cuman pas tahu yang sholat aja ketangkap KPK, nggak pusing saya. Saya pengen bener, tapi yang bener aja ketangkap gitu loh. Ini hidup ini harusnya bagaimana sih, Ustaz? Sehingga kalau kita nggak paham landasan agama, cuma sekedar gugur kewajiban, hilanglah kewajiban, hilanglah kehidupan. Harusnya paham, ada hikmah di balik ini semua. Hikmahnya apa? Allah turunkan banyak kemudahan melalui contoh kita yang terbaik, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bukan cuma ibadah hanya untuk Allah, harus mencontoh Rasul. Ya, jangan bilang bagus ini ibadah kalau Rasul nggak melakukan. Lah kan kita manusia tetap punya akal. Agama bukan akal. Agama bukan akal-akalan. Agama ini ittiba. Agama ini mencontoh. Makanya dari lembaran awal Quran kita baca Al-Fatihah, masuk Al-Baqarah, ketemu ayat yang mengatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil. Ini yang ngomong pencipta makhluk loh. Lawang bengkel saja ada mobil, ada motor, ketika turun mesin, buku panduannya kan sesuai merek. Lah kita tercipta sama Allah, kalau punya masalah ya panduannya jelas, Allah yang ciptakan kita, Allah yang kasih panduan. Panduannya apa? Al-Quran. Kamu pengen tertunjuki dalam hidup cuma nggak pernah ngaji, ya susah. Saya nggak paham, Ustaz, hidup ini mau kemana, Ustaz? Kata Ustaznya saya juga ternyata dua-duanya nggak paham. Harusnya paham. Ada ayat di awal lembaran, Allah nggak kasih di tengah Quran yang susah dicari, di awal Quran, supaya gampang ngelihatnya tuh. Dari mukaddimah ayat sudah dibikin bingung kita. Alif Lam Mim. Ulama mana yang berani menerjemahkan ini? Nggak ada yang paham kecuali Allah, betul? Nah, kalau situ aja nggak paham, jangan sok tahu. Allah bilang habis Alif Lam Mim apa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil. Ini Quran yang ente baca dari Alif Lam Mim, ente bingung kan? Kata Allah, itu kitab, tidak ada keraguan di dalamnya. Gimana saya mau yakin, ragu terus, kenapa? Awal aja udah bingung Alif Lam Mim. Sementara yang punya kata ini, yang mempunyai kalam ini, Allah mengatakan itu buku tidak ada keraguan, itu Quran tidak ada keraguan. Gimana? Harusnya kan kita berpikir, apa Allah bohong? Allah bukan Al-Kadzib, Musailamah Al-Kadzib. Allah nggak mungkin Al-Kadzib. Allah nggak pernah berbohong. Utusannya aja sidik tablik amanah fatona, Allah nggak bakal bohong. Kok saya merasa dibohongi, Ustaz? Udah sedekah malah miskin, udah baik malah diinjak. Saya bingung, Ustaz. Udah jujur malah kalah, betul?
Saya merasa dibohongi, Ustaz. Nah, ini loh, kita pengen jelasin tuh. Anda jangan takut. Tidak ada keburukan pada kebaikan yang Anda lakukan. Jangan beragama menurut perasaan. Karena kalau kita nggak punya landasan rukun dan syarat dalam beragama, Allah yang bilang di Al-Fajr 15:16 itu. Ketika Allah mengatakan, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuh fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Itu karakter orang yang remeng dalam beragama. Pokoknya dia bilang Rabbi akraman kalau dia mendapatkan faedah dari ibadah dia. Kalau sholat betul-betul ngefek jadi orang baik setelah sholat, dia bilang sholat cakep nih ya. Tapi kalau sholat nggak ngefek, dia mengatakan kayaknya Allah nggak demen sama aneh gitu. Bahaya. Lawang Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa wasta'inu bisobri wassolah kok. Kamu kalau mau minta tolong langsung ke aku, tapi caranya sabar sholat. Apa Allah bohong? Kan nggak mungkin. Kalau kita sudah sabar, sudah sholat, kalau kita nggak tertolong, yang mesti direvisi itu syurtiyah kita sama Allah. Sudahkah muamalah kita bagus sama Allah? Ternyata banyak orang yang sholat, ijabahnya itu pakai feeling. Ana sholat tuh, feeling ana sih udah dijawab. Agama pakai feeling. Enggak bisa. Anda harus yakin. Ima jawaban langsung, ima ditunda, ima Allah ganti. Yang pasti ibadah membuat tenang hati. Karena nanti banyak penjabaran dalam Quran. Orang yang beribadah tidak mencampurkan ibadah dengan kezaliman, Allah bilang apa? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dia orang yang al-amnu. Dia akan tenang. Kalau boleh jujur, orang nggak tenang kalau nggak sholat. Udah sholat tenang. Ini kita baru merasakan tenangnya dulu, ijabah belakangan dah. Kenapa mesti belakangan, Ustaz? Karena memang dikatakan oleh Rasul, ijabah doa itu dengan 3 kondisi. Langsung dijawab, ditunda sama Allah, atau diganti dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. Karena kadang-kadang Anda minta sesuatu yang nggak bermanfaat. Doanya juga latah karena ngiri ngeliat orang. Ngeliat temen beli mobil langsung, aku juga Allah gitu. Jadi ngiri aja ngiri ya. Kita kalau ngiri kapan pulang yang nganan ngapa sekali-kali ngiri nganan ngiri. Ngelihat orang gonta-ganti rumah warnanya diganti ngiri. Ya gimana kita nggak ngiri? Depan mata rumahnya ada depan. Sepekan sekali ganti warna. Saya tiap Idul Fitri juga belum tentu. Ya kan kalau saya gini manusiawi sekali, Ustaz. Jangan dingiriin, dia mau gonta-ganti warna tembok wajar, emang agen cat betul. Buat sampel. Ente gonta-ganti manfaatnya apa? Nggak ada manfaat. Khalas. Khairun nas'a min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kalau buat kamu nggak ada manfaatnya gonta-ganti warna. Yang ada sombong, mubazir, uang habis buat begituan, jangan. Oh iya, berarti diutus Nabi ini mengajarkan supaya semua ada manfaatnya. Nah, di kitab ini pada bab pertama diajarkan bab ikhlas. Bab ikhlas ya, ini nanti dampaknya ketentraman hati loh, ketentraman jiwa. Ya sengaja kita bikin mukadimah bahasan ketentraman jiwa itu karena harusnya agama bikin tentram. Agama bikin tentram gitu ya. Walaupun gambar yang dibuat iklannya orang lagi ngopi, betul ya? Kayaknya ngopi bikin tenang Ustaz. Kalau kopi aja bisa bikin tenang, gimana kalau kamu deket sama yang nyiptain kopi, pasti lebih tenang. Rasul itu tenang beribadah sama Allah, walaupun dia nggak melihat Allah, tapi dia lebih menghayalkan alangkah indahnya berjumpa dengan Allah. Maka ketika Nabi mau wafat ditawarkan sama malaikat 3 hal. Muhammad, Allah kirim salam. Ditanya 3 hal, mana yang kau pilih? Umurmu panjang sampai kiamat, harta tahta wanita milikmu, atau kau diwafatkan sekarang? Nggak banyak mikir, Muhammad bilang amitnil an, wafatkan aku sekarang. Muhammad, kata Allah, kamu akan dipanjangkan umurmu sampai kiamat. Entah berapa juta tahun lagi kita nggak tahu nih. Umurnya jutaan tahun. Allah karim.
Harta yang dicari, tahta yang diinginkan, wanita yang selalu membuat dia tergoda, milikmu. Dunia ini milikmu Muhammad, atau kau diwafatkan sekarang, amitnil an, wafatkan aku sekarang. Karena kalau bicara umur, Adam 1000 tahun mati, Nuh 950 tahun mati, Ibrahim 500 tahun lebih mati, umur ini akan selesai. Dunia ini sebentar. Kita cuma pindah dari alam rahim menuju alam dunia. Rahim kecil cuma 9-10 bulan, pindah ke dunia gedean dikit tergantung ukuran. Komplek. Paling 60-70 kita bakal masuk lubang alam barzah. Yang ketiga nanti lebih lama sampai kiamat hari berbangkit. Entah berapa juta tahun berbangkit, kita dibangkitkan dalam kondisi telanjang kita, bersop-sop para malaikat juga. Menuju mana? Menuju mahsyar. Entah berapa juta tahun kita akan jalan di mahsyar nanti. Belum saat diberikan kitab, belum saat kita akan dihisab. Masih panjang cerita. Baru di dunia udah petang-tang, peting-ting, peteng-teng, petong-tong, masya Allah. Padahal belum jelas di barzah gimana coba. Ayo dong, mulai berpikir. Ini dunia memang wajar kalau Nabi melaknat, laknatullah ala hadhid dunya. Ad-dunya mal'unah, kata Rasul. Dunia yang kalian inginkan mal'unah, kata Rasul. Ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa makana lillah. Beliau yang bersabda, dunia ini terlaknat, terlaknat semua yang di dalamnya. Illa makana lillah. Alim atau muta'alim. Kecuali yang diperuntukkan hanya untuk Allah yang enggak pernah terlaknat. Atau orang yang alim, atau orang yang menuntut ilmu. 3 kondisi itu. Enggak terlaknat. Selain itu terlaknat. Gara-gara dunia kita lupa diri, gara-gara dunia kita lupa fungsi dunia. Padahal umur makin berkurang, bukan umur makin tambah. Lubang kubur makin dekat. Kalau diwafatkan besok apa yang kita bawa? Ya Allah, kafabil mautin nasiha. Kafabil mautin nasiha, kata Umar bin Khattab, yang megang 3/4 dunia, yang megang 3/4 dunia Umar. Kafabillahi nasiha, cukup maut sebagai nasihat. Cukup maut sebagai nasihat. Lihat itu orang yang dikubur, kadang yang kecil, kadang yang tua, kadang yang muda, kadang bayi dalam kandungan juga wafat. Tidak ada yang tahu kapan diwafatkan. Tapi wafat itu wajib buat kita. Kalau sudah wafat nanti Nabi sudah kabarkan, hilang semua hubunganmu dengan dunia, kecuali ketika hidup kau bersedekah jariyah, ketika hidup kau berilmu yang bermanfaat, ketika hidup kau punya anak yang soleh. Itu saja yang dicari, yang lain. Sampai-sampai dia lupa. Hidup nggak pernah bersedekah. Padahal sedekah macam-macam. Saya bilang dari murabi tadi, sedekah itu macam-macam. Kita sedekah uang yang punya silakan. Nggak punya uang bagaimana? Senyum juga sedekah. Kalaupun nggak bisa senyum karena seriawan, dan tasbih, tahmid, tahlilmu sedekah. Atau fi bud'i ahadikum sedekah. Kau datangi pasanganmu yang hak, sedekah. Dan sedekah itu tolak bala. As-shadaqatu tudhi'ul bala, betul. Makanya para Jones yang nggak mau kawin nggak sedekah-sedekah. Masalah aja urusannya. Handphone punya, kerjaan ada, kalau ngeliat kucel lah. Aduh, masalah kan. Ya iyalah, nggak nikah-nikah. Padahal nikah, bersedekahnya rutin kita bisa. Masya Allah. Dan sedekah tolak bala. Cuma karena kita nggak paham, lihat, baik menurut kita bukan baik menurut Allah. Wa iyadubillah wa na'udzubillah. Ayo dong kritisi supaya kita lebih paham, sehingga kita mengerti. Oh iya benar kalau begini ya. Nah, ayat banyak mengatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu Quran tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk buat orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz, dan seterusnya. Ya, dialah orang-orang yang gemar menginfakkan apa yang Allah titipkan dalam hidupnya. Dia tahu bagaimana cara menaklukkan dunia. Setelah dia punya dunia, dia nggak punyain dunia, tapi dia jadikan apa yang dia miliki di dunia ini yang Allah perintahkan. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah yang bilang, pakai yang kamu miliki, yang Allah kasih sama kamu.
untuk urusan akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Ayo dong anak bangsa bangkit, taklukkan dunia, bikin bangga orang dengan dunia yang kita miliki ini. Kita tinggal di negeri yang segalanya kita ada kok. Kan saya pernah bilang di sini dulu, kalau sombong itu boleh, kalau sombong itu boleh, cuma kan nggak boleh. Jadi nggak usah dibahas dah ya. Kalau sombong itu boleh. Ya kalau boleh, ini Indonesia ini bangsa yang paling layak sombong. Cuma kan nggak boleh, jadi kita nggak ada yang sombong, betul? Lawang dunia butuh kita, bukan kita yang butuh dunia. Kita nggak perlu ngimpor, semuanya ada. Apa yang di kita nggak ada? Negeri yang gemah ropah lo jinawi ini, negeri yang subur. Cuma salahnya kita ini nggak tahu kalau banyak berkah kesuburan. Akhirnya Papua kosong, diambil sama negara lain. Pulau-pulau yang kosong ngayal negara lain pada miliki. Kita ngumpul kalau nggak di Bandung, Bogor, Jakarta, betul? Sampai doyong tanah, masya Allah. Kebanyakan orang. Ayo dong, olah negeri ini, olah. Udah saatnya kita berterima kasih sama Allah. Jadi orang yang syukur nikmat, bukan kufur nikmat. Kalau memang Ibnu Qayyim dalam kitabnya ini memberikan mukaddimah pada bab yang dibahas adalah bab ikhlas, tentu memang untuk mendapatkan ketentraman jiwa ya kita bicara ikhlas. Ketika ada ayat dikatakan walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah yang bilang ulaika lahumul amnu, jiwanya akan tenang, tentram, amnu, wa hum muhtadun, dan mereka dapat hidayah. Karena ternyata hidayah yang kita minta selama ini 17 kali minimal, ihdinas siratal mustaqim, minta dalam salat kita. Minta hidayah. Di mana hidayah? Ya hidayah akan datang kalau memang kita hidup ini tidak mentalbis gitu loh. Jadi jangan sampai kita ini ada talbis dalam hidup kita, dalam ibadah kita. Talbis itu artinya mencampurkan yang hak dan yang batil. Ya memang orang nggak ada yang tahu kalau kita berbuat zolim dalam hidup kita. Cuma kan dampaknya akan kelihatan. Kita jadi orang yang nggak tenang, nggak gampang dapat hidayah, diingetin susah, ada dampaknya. Anda berbuat salah, orang nggak tahu aman, cuma efeknya itu loh. Efeknya akan nampak sekali. Nah, jangan sampai itu kita rasa, karena kalau dibiarkan akan ada ragam keburukan dalam hidup yang bakal kita rasa. Oh, masya Allah. Beliau tekankan tentang masalah ikhlas. Uniknya, ketika bicara ikhlas, yang beliau tulis surat Al-Hijr ayat 21. Biasanya kan kalau bicara ikhlas, kita dalam Quran itu ayat yang biasa kita dengar, ala lillahi dinul khalis, milik Allah lah agama yang penuh dengan keikhlasan. Atau di Quran itu di wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sering kita dengar. Beliau mengatakan wa in min syai'in illa indana khazainuhu. Ada firman Allah yang dikedepankan bahwa Allah pernah berfirman wa in min syai'in illa indana khazainuhu. Agar semua tahu Allah pernah mengatakan dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kami Allah khazanah atau perbendaharaannya. Supaya orang tahu kalau kamu nggak ikhlas sama Allah, kamu yang rugi. Kenapa? Karena semua yang kamu inginkan adanya di sisi Allah. Kamu pengen apa? Semua izin Allah. Sekarang uniknya kamu minta sama Allah yang kamu nggak kenal. Pantesan doa kayak udah nggak manjur. Padahal zaman Rasul di doa manjur, zaman sekarang kok nggak manjur? Karena kondisi yang baca beda. Kalau dulu yang baca orang yang kenal Allah. Ya, dulu orang kafir Quraisy, dia memang bisa bahasa Arab. Makanya turun Quran pakai bahasa Arab, tapi bukan buat orang kafir Quraisy. Menjadi tolak ukur buat dunia hingga kiamat nanti, orang yang kafir seperti Quraisy,
keras karakternya, bak batu gunung di antara mereka, cair dengan syariat yang benar. Mereka tertunjuki dengan Quran. Nah kita kan bukan orang Quraisy, ngaji juga kita nggak bisa. Belajar bahasa Arab, belajar Quran. Karena kamu kan manusia. Allah katakan tadi, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Terarah hidup Allah mengatakan itu Quran yang kamu baca, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Aku jamin, aku yang ngomong, kata Allah. Kita mau nggak yakin lawang Allah yang ngomong, ini Quran nggak ada keraguan, ini Islam rahmatan lil alamin. Udah yakin, kamu bisa ngaji, bisa paham Quran, kamu orang yang betul-betul mengerti agama, tinggal di pojokan dunia manapun orang nerima. Karena sifat Quran yang rahmatan lil alamin. Sekarang susah. Orang Bandung tinggal di kota lain jadi masalah. Orang lain tinggal di kota lain tinggal di Bandung pun jadi masalah. Kenapa? Karena standarisasinya bukan Quran. Padahal kalau dia mau sedikit yakin dengan Quran, ngerti ayat yang disampaikan tadi, dia cari maksimal. Gimana caranya tertunjuki dengan Quran? Harusnya sampai dia mengerti. Allah mengatakan, wa im min syai'in illa indana khazainuh. Karena nggak ada alasan kamu tuh nggak mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Allah sudah bilang, ud'uni astajib lakum. Kamu minta langsung kepada aku, kan ku jawab. Masih ada yang datang ke kuburan, masih ada yang datang ke dukun. Udah gitu dukun dibilang orang pinter lagi. Semua orang kalau ngomong masalah dukun, teman saya pernah datang ke orang pinter. Ini kan menandakan yang datang ke dukun kan orang betul, orang bodoh. Karena yang bodoh dibilang pinter, apalagi yang datang ke orang bodoh, lebih bodoh pastinya. Jangan. Allah sudah bilang kita nggak tertunjuki dengan Quran. Allah katakan ihdinas sirat. Allah katakan ud'uni astajib lakum. Minta langsung kan ku jawab. Suruh minta. Itu yang jadi masalah, mintanya gimana? Ikuti Rasul. Itu rukunnya begitu. Agamamu untuk Allah dan mencontoh Rasul. Karena Nabi juga meminta, dan caranya lihat, ada adab dalam berdoa, adab dalam ibadah. Enggak usah tiru orang-orang yang beribadah pada hari ini main berdarah-berdarahin pala, enggak usah gitu. Karena Islam tuh enggak merusak fisik, agama enggak merusak. Ya, lawang imam saja diomelin sama Rasul kalau nyeksa makmum. Karena agama jangan bikin orang sakit. Ini sengaja main berdarah-berdarahan, alasannya cinta Rasul. Innalillah. Ada aja ngikutin di Bandung lagi, masya Allah. Ya, berbahaya sekali. Yuk tarik dasar agama supaya paham Islam ini sempurna. Allah sudah katakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa tamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam ad-dina. Di akhir hayat Nabi turun ayat terakhir dalam hidup Rasul. Katakan, ya Muhammad, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kusempurnakan sudah agama Muhammad. Yang bilang agama sempurna itu Allah. Yang suruh nyampein makhluk yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak perlu lagi kita contoh yang lain. Mencintai Allah, mencintai Rasul diajarkan sama para sahabat. Mencintai keluarga Rasul juga diajarkan. Wallahi kita cinta keluarga Rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cuma cinta yang dipertontonkan sahabat, bukan yang dihayakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, pencetak agama Syiah. Hati-hati nih, kalau kita nggak punya landasan agama, kita pilih yang enak-enak. Habis di Syiah enak, ada kawin mut'ah. Kita jadi nggak terlalu bete, Sat. Kita kan kalau nikah, kalau setiap tahun bertahun-tahun ketemunya dia lagi, bosan juga kan. Dengan mut'ah kan asik. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin 10 juta 2 minggu. Pekan berikutnya siapa kek? Terusin gitu ya, oper kontrak. Oh, di Islam tidak, jangan pilih-pilih.
Kalau di Syiah enak tan, sholat bisa di jamak-jamak tan. Zuhur sama asar, maghrib sama isya, subuh, dan 3 waktu cukup. Bandung macet. Paling bisa sih ya. Qurannya mushaf Fatimah, nikahnya mut'ah, sholatnya di jamak-jamak. Anak sekarang mikir, kayaknya benar juga ya. Padahal agama ini milik Allah, Rasul yang mencontohkan, "Lau kana khairan la sabaquna ilaih." Kalau betul yang mereka lakukan, para sahabat sudah melakukan. Hei anak bangsa, jangan terkecoh. Negeri ini merdeka atas berkat rahmat Allah. Tolong pertahankan penyebab rahmat, bukan penyebab azab. Apa penyebab azab? Ketika melenceng dari syariat. Udah nggak usah berdebat, kita belajar saja sampai kita tahu kalau Rasul mengajarkan yang terbaik. Bagaimana caranya, Ustaz? Kumpul di TSM tiap bulan. Kita bedah kitab-kitab ulama. Kita nggak ta'assub, kita nggak fanatik sama ulama. Kita pengen belajar secara ilmiah. Supaya apa? Jadi orang yang ilmiah. Karena kita banyak pengen sama Allah, dan sudah dikatakan, wa im min syai'in illa indana khaza'inuh. Sesungguhnya apa yang kita pengen di sisi Allah. Kita lagi pengen negeri kita tentram. Politik nggak merusak ukhuwah anak bangsa. Gimana caranya, Ustaz? Bagusin agama, minta sama Allah. Udah, kalau urusan minta sama Allah mah nggak ada yang susah. Allah bakal kasih banyak kemudahan. Ingat, jangan berbuat syirik. Jangan menganggap Allah nggak mampu untuk merubah sesuatu. Yakin Allah pasti mampu. Kita nggak mampu, Allah mampu. Makanya jangan sampai terjebak dalam kesalahan. Ayat lain surat An-Najm ayat 42. Ketika Allah berfirman, wa anna ila rabbikal muntaha. Qit'ah minal ayat, potongan ayat Allah sampaikan, wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya kepada Rabb yang menciptakan kamu kesudahan segala sesuatu. Jadi bahasa kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kalau enggak bahaya. Tadi sempat saya sampaikan di Murabi, saya katakan kita ini orang yang panik. Enggak boleh dengar berita baru, berita lama hilang. Ya, karena tiap orang megang handphone sekarang, betul. Berita nggak ada yang kesortir. Yang paling lagi rame ini, ya ini viral tentang pendapat seorang profesor, zina itu boleh sebelum menikah, asal niatnya nikah. Masya Allah, rame. Waduh, ini nggak bener nih orang. Betul, tuh orang nggak bener. Kalau bener nggak bakal ngomong begitu. Cuma ada yang lebih nggak bener dari dia, kita nggak pernah komplain. Kita bicara dosa zina loh, Ustaz. Yang bilang nggak dosa siapa, bro? Pasti dosa. Ada yang lebih dari dosa zina, apa? Makan riba. Ini iklan riba di mana-mana. Lihat tuh perumahan-perumahan tuh. Ajakan cicilan riba semua, betul? Bunga sekian persen. Itu lebih dari zina, karena riba itu dosanya seperti berzina dengan orang tua sendiri. Dosa lain yang melebihi dosa zina apa? Sholat wajib yang ditinggalkan. Berapa banyak anak-anak muda muslim yang sholatnya meninggalkan sholat yang wajib, lebih dari zina. Gelagat ini sudah tampak. Ketika keburukan bisa diiklankan, maka yang lain pun bisa diamalkan. Itu yang terjadi. Nggak bisa, mau sampai kapan negeri kita diginiin. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ada pergantian loh, ada perguliran loh. Ini kalau yang di atas pada nggak bisa ngerubah, ada masanya mereka. Siapa yang bakal menggantikan kita anak muda? Kita anak muda, yuk belajar, yuk berilmu, jadi generasi Rabbani yang siap menggantikan mereka. Caranya ikuti jejak sahabat, jejak Rasul. Lihat cara mereka belajar, lihat cara mereka menyikapi. Karena Rasul wafat, Abu Bakar naik, Abu Bakar wafat, Umar naik, Umar wafat, Utsman, Ali. Terus mereka berbeda, berkhilaf, cuma mereka nggak bermusuhan. Sekarang kondisinya ini kita suruh toleran sama agama lain, tapi kita suruh ribut sama sesama Islam cuma gara-gara khilaf mazhab. Ajib gak? Ajib, unik, aneh. Karena kita nggak berilmu. Nah, Allah katakan wa anna ila rabbikal muntaha. Biasakan, katakan bahwa kembali semua permasalahan hanya kepada Allah. Nah, kita bisa mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalau kita kenal Allah. Makanya disiplin diri. Saya muslim,
Jangan cuma baju di sablon muslim. Muslim itu apa? Taslim, tunduk dan patuh kepada Allah dengan mengesahkan Allah. Kalau kamu sudah mengaku muslim, bahkan kamu sablon baju istilah muslim, bisa gak kamu itu tidak mensyiriki Allah? Kenal Allah dengan cara yang benar. Caranya bagaimana? Paling standar orang Islam itu wajib hafal nama Allah. Orang Islam wajib hafal nama Allah. Anda sholat ke Allah yang Anda nggak kenal, ya ini korban sholat ini. Ruku, sujud tiap hari 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun sholat, nggak merasakan efek sholat. Karena nggak kenal Allah. Gimana jiwanya mau tentram? Kata Ibnu Qayyim, ketaatan kepada Allah ini akan menenteramkan jiwa dan raga. Caranya bagaimana? Bahasa beliau yang pertama, suruh mengerti pentingnya menautkan hati hanya kepada Allah. Karena kalau sudah bicara ketentraman, kita bicara hati. Kita bicara hati. Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb. Ada segumpal darah di badan manusia ini yang kalau baik dia baik semuanya, kalau buruk-buruk semuanya, itu yang dikatakan hati. Iya. Beliau mengatakan pentingnya menautkan hati hanya kepada Allah. Karena ibadah apapun harus hati ini ngikut. Kenapa? Karena sumber ketenangan tuh di hati. Maka tadi bahasa ayat mengatakan ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, yang jiwanya tenang, yang hatinya tenang siapa? Walam yalbisu imanahum bizulmin, orang yang tidak pernah merusak iman dengan kezoliman. Dari mulai level syirik sampai dosa yang paling kecil, imannya nggak terkontaminasi. Gimana nggak terkontaminasi, Ustaz? Saya kan manusia, Tad. Pasti berbuat salah. Ya iyalah, mana ada orang nggak punya salah. Cuma kan kata Islam, wa'ad bisai'atal hasanat tamhuha, barengin dosamu dengan istighfar. Jangan ngaku muslim kalau setiap hari lupa istighfar. Nabi ajarkan, aku saja beristighfar nggak kurang dari 100 kali, kata Rasul. Rasul yang maksum, kita yang nggak dijamin maksum, nggak dijamin hilang dosa, masa lupa istighfar? Ayo dong, jangan orang tua aja yang istighfar, anak juga mesti istighfar, anak muda. Kamu kenapa nggak istighfar? Anak muda, Sat. Anak muda nggak istighfar. Orang tua doang tuh kalau ngomong agama. Enggak, ini bicara orang balik, muda, dewasa, tua, semuanya beristighfar. Ya, kaitkan hati. Bagaimana hati bisa tenang? Sudah disampaikan di beberapa perjumpaan yang lalu. Hati tergantung mata yang melihat, telinga yang mendengar. Makanya gimana caranya nih, yuk anak Bandung kompak yuk. Gimana caranya kota Bandung yang tercinta ini enggak terkontaminasi iklan-iklan yang merusak hati? Bisa gak sih di Bandung ini nggak ada iklan dosa gitu loh? Maksudnya iklan dosa apa? Racun diiklanin, rokok sepanjang jalan, bro. Udah jelas penyakit, membuat mati, membuat orang jantungan, diiklanin. Mata sering lihat, jadi pengen nyoba. Yang ditawarkan bukan rasa, style. Lihat orang ngangkat sesuatu, iklan rokok ini. Lihat orang di atas kuda, wow. Sehingga yang ditawarkan gaya hidup, bukan rasa. Rasa pasti penyakit. Akhirnya matanya tertarik, loh, tiap hari ngelihat dosa, bohong, nggak berdosa. Bisa gak sih kuping nih nggak mendengar yang dosa? Ayo dong kita jaga, walaupun semua ada proses. Ada proses. Karena biar bagaimana agama mengasihkan. Dulu orang pikir kalau sudah ngomong agama, ngomong baju koko sama sarung, cap gajah tepar, betul? Sekarang sudah mulai mengerti, yang punya pabrik sarung kalau bisa itu mereknya jangan makhluk hidup, karena sedang sholat malaikat nggak datang. Kan kalau yang cerdas begitu. Udah ngerti sekarang, alhamdulillah. Ternyata belajar nggak perlu begitu. Apalagi sudah mulai mengerti, Islam ini nggak merubah, cuma mewarnai. Siapapun Anda, yuk kita pertontonkan di hari kerja, sesibuk apapun kita kajian kumpul, pulang kerja silakan, nggak perlu pakai seragam. Lawang Islam cuma mewarnai, nggak merubah, silakan. Ustadz sudah bilang di perjumpaan yang lampau, Pak polisi ini banyak, teman-teman polisi kita banyak kajian. Pakai baju polisi pun boleh kajian.
Kemudian besok kerja tetap pakai baju polisi, nggak usah pakai sarung, ngatur lalu lintas, betul? Itu polisi nggak pakai sarung itu pulang ngaji, gitu. Pak dokter begitu juga, pengusaha, pak direktur, bebas. Islam ini agama yang asik, masuk ke semua lini kehidupan. Jangan jadi tegang, jangan jadi merusak karena agama nggak menghancurkan. Maka kalau segelintir orang menganggap gara-gara agama orang jadi rusak, maaf, jangan salahkan agama, salahkan si pelaku. Langkah dia dalam agama dengan step yang salah. Dia cuma mengaku beragama, cuma nggak paham agama untuk siapa, itu masalah. Coba sih, kata beliau, tautkan hati hanya kepada Allah. Yuk jadi ulil albab. Bagaimana mata melihat yang baik, telinga mendengar yang baik, ya, sehingga hati ini baik, semuanya baik. Oh, masya Allah. Mulai kita tahu itu. Yang kedua, yakni kalau kita mau mengalami ketaatan kepada Allah dan tentram jiwa, kita harus tahu selalu ada aturan di balik perintah dan musibah. Jadi gini, Ibnu Qayyim pengen setiap yang kita lakukan itu bukan cuma sekedar gugur kewajiban. Ya, kayak sholat lah, sholat Allahu Akbar itu nggak main-main. Sahabat melihat yarfa'u yadahu inda kulli raq'ah adatan nahwa mankibai audhunai. Sahabat melihat Nabi mengangkat tangan setiap rakaat. Terkadang sejajar dengan bahunya, kadang dengan telinganya. Yufarrij, tidak merenggangkan, tidak merapatkan, sekedar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini nggak main-main. Nabi bisa aja begini kalau mau, betul? Atau begini, bisa kalau Nabi mau. Cuma lah begini. Hikmahnya apa? Dunia mana juga tahu kalau udah begini namanya nyerah, betul? Bro, ente yang kerja, bro, pada nyerah. Angkat tangan, begini. Maknanya nyerah. Allahu Akbar, Allah Akbar, ana shagir. Dia tahu Allah yang maha besar, dia kecil, nyerah sama Allah. Dia paham sekali, dia menyerah. Ayat berkumandang, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ada tahmid yang dikedepankan, segala puji milik Allah Rabbul Alamin, Rabb yang menciptakan alam ini. Aku cuma bagian dari alam. Waduh. Ar-Rahmanir Rahim. Rahmanmu ya Allah, kasihmu ya Allah dunia akhirat. Rahim isi mustaq, kalimat yang diambil dari Rahman yang adanya di akhir. Maka sering kita mendengar kata Ghafurur Rahim, pengampun. Ar-Rahim, kasih sayang di belakang. Orang kapanpun terlambat pun bertobat. Rahman bukan untuk dunia akhirat. Dia paham kasih Allah lebih dikedepankan ketimbang murkanya. Ini ayat ini mendidik dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kaknya domir, kata ganti orang pertama tunggal, hanya kepada engkau saja. Iyyaka na'budu, kami, berarti kan berjamaah. Nabi mengatakan alaikum bil jamaah, berjamaahlah kalian. Wa iyyaka nasta'in, satukan keinginan, minta sama Allah secara kompak. Apa keinginan kita? Kita pengen Indonesia jadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Minta, jangan beda-beda permintaannya. Jangan ikut ngayal seperti orang yang ngayal pengen revolusi, pengen kudeta, pengen ini. Lah kelas. Kami cuma pengen berikan hidayah pada pemimpin-pemimpin di negeri kami ini, ya Allah. Kami cuma pengen jaga negeri yang kau merdekakan karena rahmatmu, ya Allah. Maka hilangkan semua orang yang ingin menghilangkan rahmat tersebut. Dalam loh. Sedetil itu. Bukan mengambil keuntungan, bukan. Tapi memberikan keuntungan, itu yang paling baik. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Di zaman yang seperti ini, kalau kita mau lihat orang baik, orang yang bermanfaat, bukan mengambil manfaat. Sekarang banyak di atas mengambil manfaat, itu permasalahannya. Kalau perlu jual pulau, taruh kata dapat duit banyak. Dokter udah bilang, Bapak udah nggak boleh banyak gula, betul. Beras nasi juga ditimbang. Terus dia nyari buat apa? Buat bahan bakar neraka pada akhirnya.
Karena kau menjadi penyebab keburukan datang. Wa yadubillah wa nauzubillah. Bukan. Suruh lihat hikmah di balik ibadah. Suruh lihat. Allah perintahkan sesuatu untuk kebaikan. Sama dengan musibah. Ma'asabakum min musibatin fil ardi bima kasabat aydikum. Kerusakan di muka bumi ulah tanganmu sendiri. Lihat. Ya. Ini musuh-musuh Indonesia datang semua ke negeri ini untuk mencaplok pulau-pulau kita. Kenapa? Karena kita bodoh. Kita ayam yang mati di lumbung. Nggak mau memanfaatkan harta karun negeri ini untuk kemaslahatan negeri ini. Kita nggak pernah bisa ngelola, orang lain yang ngelola. Negara mereka nggak punya penghasilan, tapi butuh bahan baku yang mereka lihat negeri ini. Apa yang di Indonesia nggak ada, semuanya ada. Jangan kata emas logam mulia, maaf, iler bekicot pun diambil, betul. Buat kosmetik orang sekarang tuh iler bekicot kata dibilang itu. Padahal di kita cuma makanan bebek di pojokan Brebes sono. Dibawa ke negeri tetangga, dibikin kosmetik, semua pada pakai. Bagus banget loh ini. Ada kata-kata asing yang kita nggak paham. Kalau kita pakai Bixby dikit, iler bekicot artinya. Orang kita ini kadang-kadang lucu. Kemarin pengalaman saya ke Arab tuh, ada yang orang suka ngeborong obat dari Arab. Padahal di Indonesia banyak, belinya di Arab. Kenapa sih belinya di sini? Di sini enak, Tat. Aturan pakainya didoain. Bukan doa, bahasa Arab itu. Sampai awam bener mana bahasa Arab. Itu aturan pakai, cuma bahasa Arab, bukan doa. Aduh, dicetak jadi bangsa yang berpikir membeli, bukan menjual. Nah kalau tiap hari beli ya tekor kita. Loh nggak punya penghasilan. Kebayang tidak? Dulu saya lagi heran, pasar datang ke kampung. Di kampung-kampung pasar neon terang dadakan. Semua orang dagang ke kampung. Waduh, melanggar syariat. Nggak boleh orang kota dagang ke kampung, kata Rasul. Dilanggar. Lama-lama lebih dari itu. Ya Allah, pasar bisa online. Orang jago belanja, innalillah. Akhirnya keburukan, panik. Giliran yang dia cari nggak ada, sedih sendiri karena nggak bisa membuat. Masya Allah ya. Tayyib. Jadi perlu diperhatikan. Allah perintahkan sesuatu, kata Ibnu Qayyim, maka harus ngerti. Nggak ada keburukan, ada hikmah di balik perintah. Semua ibadah itu menjanjikan efek. Salat tanha anil fahsya wal munkar, puasa la'allakum tattaqun, haji, umrah, laisa lahul jazaa ilal jannah, menikah, menolak perzinahan, mendatangkan kebaikan, macam-macam semuanya baik. Harus tahu. Begitu pula sebaliknya, kalau Allah turunkan musibah, bentuk cintanya Allah. Kenapa kata ulama bentuk cintanya Allah? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, karena Allah pengen kamu kembali ke jalan yang benar. Selalu orang yang kena musibah jadi dekat sama Allah. Ya, makanya kita sedang dikasih banyak musibah, Allah pengen kita kembali ke jalan Allah kan. Dan yang terakhir, yang ketiga di sini adalah yakni ketentraman itu akan datang jika kita tahu kasih sayang secara batin. Jadi kalau yang dibilang kasih sayang secara batiniah ini timbul dari jiwa yang paling dalam. Ya, kita lihat kondisi negeri seperti ini, jangan berpecah belah, harus makin kompak anak bangsa. Jangan gampang untuk mengiyakan keburukan. Harusnya makin timbul jiwa. Kalau dulu kan yang bikin Belanda geleng pala ini, banyak pejuang-pejuang di negeri kita ini nggak digaji siap mati. Emang musuh Islam dari dulu begitu. Zaman Rasul begitu. Mereka nggak ada yang digaji perang lawan Rasul. Bahkan mereka ngasih sesuatu buat perang bareng Rasul. Di negeri kita banyak ulama yang hebat. Sampai Belanda bingung, potong kepala, lihat di dalamnya ada apa di otak para pejuang ini. Nggak ada yang gaji, berani mati. Kenapa? Cintanya kepada tanah air. Maka saat itu ulama mengatakan apa? Hubbul waton minal iman. Buktikan imanmu dengan mencintai negerimu. Bagaimana? Pertahankan harga dirimu dengan menjaga harta. Karena ada bahasa Rasul yang mengatakan orang yang meninggal dibunuh karena mempertahankan miliknya syahid. Kita jangan takut mati, pertahankan negeri kita ini. Mati sekalipun syahid.